Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak C.P. Triatna selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2A. Yang pertama ada saya, Rizko Al-Mubarok dengan NIM 2304384. Selanjutnya ada Robi Al-Khairi dengan NIM 2305661. Dan terakhir ada Clarissa Marza dengan NIM 2312582. Selanjutnya kita masuk ke dalam pematerian pada kepemimpinan pendidikan dalam sekolah yang akan dimulai dari pengertian yang dibawakan oleh Clarissa. Baik, menurut Hershey dan Blanchard pada tahun 1996 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pendapat Hershey dan Blanchard menekankan makna pimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain mencapai tujuan dalam suatu situasi. Selanjutnya, menurut George, pada tahun 2018, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin. Aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok dengan sukarela. Menurut pendapat kami, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada materi unsur utama kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Robi. Baik, kali ini kita masuk ke materi unsur utama dari kepemimpinan. Yang pertama itu unsur utama kepemimpinan menurut Wahab tahun 2008 terdapat 5 poin. Yang pertama itu unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Lalu yang kedua itu unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Lalu unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. Lalu unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Dan yang terakhir unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Lalu ada unsur utama kepemimpinan menurut Rifai tahun 2013. Terdapat 7 poin menurut Rifai. Yang poin pertama, adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. Lalu yang kedua itu adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Lalu yang ketiga, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Lalu yang keempat, kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. Yang kelima, pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Yang keenam, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah. Eh, Menurut pendapat kami, pendekatan Wahab tahun 2008 itu menekankan hubungan dasar antara pemimpin, pengikut, dan proses mempengaruhi. Sedangkan menurut Rifai tahun 2013 dengan mencakup konteks situasional, formalitas, dan fleksibilitas kepemimpinan. Pandangan Rifai lebih unggul karena memberikan gambaran yang lebih luas dan adaptif terhadap berbagai situasi kepemimpinan. Selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Robi. Eh, Kali ini kita masuk ke materi karakteristik dasar kepemimpinan. Eh, ada karakteristik dasar kepemimpinan menurut Wahab tahun 2008 dan Makawimbang 2012. Yang pertama itu karakteristik dasar kepemimpinan yang pertama itu ada rendah hati dan sederhana. Lalu yang kedua itu suka menolong.
Yang ketiga itu sabar dan memiliki kestabilan emosi. Lalu yang keempat percaya kepada diri sendiri. Lalu yang kelima jujur, adil dan dapat dipercaya. Dan yang keenam keahlian dalam jabatannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi kepemimpinan yang akan dibawakan oleh saya. Yang pertama ada fungsi kepemimpinan menurut Siagian pada tahun 1988. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang aktif. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Dan yang terakhir, pimpinan sebagai integrator. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan menurut buku Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suatu persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Menurut pendapat kami, kedua pandangan ini saling melengkapi. Siagian 1988 menyoroti peran pemimpin dengan menentukan arah, berkomunikasi, dan menyatukan organisasi. Namun, sedangkan menurut pengelolaan pendidikan, lebih fokus pada kepemimpinan kolaboratif yang membantu kelompok mengorganisir diri dan mengambil keputusan bersama. Menggabungkan pendekatan strategis dan partisipatif ini dapat menciptakan kepemimpinan yang lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi keterampilan yang akan dibawakan oleh Clarissa. Baik, yang pertama ada keterampilan dalam kepemimpinan. Keterampilan dalam memimpin mencakup kemampuan untuk menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain, serta mengelola sumber daya dan konflik dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada keterampilan dalam hubungan antar manusia. Keterampilan dalam hubungan antar manusia mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan fungsional yang fokus pada pencapaian tujuan bersama serta hubungan personal yang berorientasi pada empati dan saling pengertian, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan saling mendukung. Yang ketiga, ada keterampilan dalam kegiatan kelompok. Keterampilan dalam kegiatan kelompok mencakup kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan memimpin atau berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama, serta membangun hubungan yang positif antar anggota. Selanjutnya ada keterampilan dalam administrasi personil. Keterampilan dalam administrasi personil meliputi kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, termasuk pengangkatan, penempatan, pengawasan, dan lain sebagainya, guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang terakhir ada keterampilan dalam penilaian dan pengawasan. Keterampilan dalam penilaian dan pengawasan memungkinkan seseorang pemimpin untuk secara efektif mengevaluasi kinerja individu dan tim, mengidentifikasi area perbaikan, serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan baik melalui umpan balik konstruktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2A mengenai kepemimpinan pendidikan di dalam sekolah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.